Halo, selamat pagi semua. Bertemu lagi di channel saya hari ini saat weekend ya. Jadi saya hari ini akan coba mengundang Pak Eko Wicaksono sebagai narasumber untuk kita coba sharing-sharing lah ya. Di waktu senggang, waktu libur ini kita coba akan menanyakan ya, karena beliau jadi bidang engineering di suatu perusahaan tambang batubara. Kita pengen tahu susah senangnya kerja di tambang sesuai dengan bidangnya. Langsung saja kita undang Pak Eko. Let's go. Halo, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Ya, suara saya jelas Pak Eko? Jelas. Oke. Ini wah lagi karantina kelihatannya nih, kayak kabarnya Pak Eko ya? Enggak, pas saya sudah sehat. Udah, alhamdulillah, mantap. Ini sibuk apa ini berarti nih? Ya masih di rumah aja sih, cuma ya sudah paling ke minimarket Gitu. sama bikin materi gitu lah. Mantap. Ini Pak Eko, jadi saya sampaikan ke pemirsa dulu ya. Pak Eko ini beliau baru sembuh dari kena COVID ya, sama seperti saya ya. Kita baru sembuh gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain tetap jaga protokol kesehatan, tapi pada prinsipnya kita harus selalu positive thinking, berpikiran positif. Makanya hari ini saya pengen mengundang Pak Eko ini sharing knowledge lah, berbagi pengalaman selama kerja ya. Mungkin Pak Eko bisa kenalin ini sekarang kerja di mana Pak Eko ya? Ya saat ini sih saya masih di PT Al Hassani, tapi jalin itu karena mau fokus sekolah S2 di UPN Jogja. Tambang, teknik tambang. Berarti kita sesama alumni ya, sesama alumni ya. Ya Pak. Ikata loh. Ikata UPN ya. Jadi buat teman-teman Ikata UPN harus like YouTube saya. Jadi saya coba akan menggali teman-teman Ikata lah ya. Nanti siapa tahu bisa sharing-sharing pengalaman. Mungkin Pak Eko di Al Hassani ini membidangi apa ya Pak ya? Kalau awal kenal Pak Eko kan dulu di TMU ya. Iya benar. Bawain engineering ya, planning ya. Masih sama. Saya dari dulu, dari awal karir itu kan di engineering. Sekarang juga saya masih bawain di engineering sih, Depth engineeringnya. Kalau boleh Pak, semenjak lulus Pak Eko ini pengalamannya di mana aja nih Pak Eko? Saya dulu awal lulus itu di PT Anugrah Barakaltim itu sekitar 1 tahun. Kemudian di PT Tunas Inti Abadi itu subsidiarinya Trakindo, satu grup dengan CK. Jadi punya tambang di Kalsel, di sebelahnya Borneo Indobara, PT BIB Sinarmas itu. Saya 3 tahun di sana, kemudian balik lagi ke Kaltim di PT MHU. Di MHU itu hampir 4 tahun, baru saya pindah ke Toba Bara di PT TMU, baru ke Insani juga, Insani Bara Perkasa, PKP 2B di Kaltim. Baru terakhir saya di PT Al Hassani, mungkin periodenya ini hanya sebentar aja karena mau fokus kuliah dulu. Kuliah S2 ini kebetulan tanggal 8 Maret ini sudah mulai kuliah ini. UPN ya, online ya berarti ya? Untuk sementara online, tapi yang saya dengar sih dalam waktu dekat ada sudah program protokolnya dari dekan, akan mau coba tatap muka dari mahasiswa dulu. Untuk sekolah SD, SMP, SMA-nya tetap belum, tetapi yang dimulai adalah yang mahasiswa. Jadi sehingga untuk membangkitkan aja sih ekonomi, salah satunya membangkitkan ekonomi juga. Jadi mahasiswa kan sudah pada jenuh juga kan kuliah online, mungkin sudah datang juga jadinya di Jogja. Betul. Memang kalau kuliah online saya merasakan gini Pak, mahasiswa itu kayak jenuh sudah. Hampir 1 tahun loh Pak, hampir 1 tahun. Memang ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya kita lebih efisien ya, jadi biaya operasional tidak terlalu besar. Tapi pemahaman khusus untuk mahasiswa tambang gitu Pak. Karena saya
juga sebagai Kaprodi Tambang di Universitas Tarumanegara ya. Jadi saya melihat pemahaman mahasiswa terkait materi ini cenderung menurun, Pak. Makanya saya coba mengedukasi menggunakan media seperti ini. Ini salah satu juga memberikan ke mahasiswa materi-materi atau pengalaman-pengalaman ketika nanti mereka lulus atau mereka nanti pada saat menerima materi dari dosen secara online itu minimal udah punya gambaran. Saya akan mengundang dari ahli eksplorasi, ahli planning, ahli lingkungan, kemudian sosial. Itu tentu ini akan sangat positif lah, merubah metode penyampaian saja saya kira. Iya benar. Oke. Makanya kalau di Jogja juga, terutama kan kalau kita jurusannya teknik tambang kan ada praktikumnya. Nah, itu salah satunya. Nah, langsung antigen massal aja syarat masuknya. Jadi setiap mahasiswa nanti dilakukan program tersendiri 1 bulan sekali antigen massal seperti itu kan udah apresiasi lah. Terus Pak Eko kan dari pengalaman banyak tadi kan tetap di main planning. Kira-kira nih yang susah senangnya siapa sih? Tapi saya kira Pak Eko pasti senang ya karena terus konsisten di jalur itu gitu ya. Benar. Apa sih kira-kira susah senangnya biar teman-teman yang mau jadi engineer nih, mahasiswa saya atau mahasiswa yang lain ya. Sebenarnya gini Pak, kalau kita teknik tambang, kuliahnya teknik pertambangan, itu sebenarnya outputnya memang jadi seorang main engineer. Outputnya main engineer itu, outputnya teknik tambang itu main engineer, karena kita terutama kayak Unikarta, UPN atau Unmul itu kan tambangnya tambang umum ya. Betul. Bukan tambang spesifik. Nah, tambang umum itu kan keseluruhan dari tambang itu kita pelajarin, itu outputnya adalah main engineer. Tetapi ketika nanti kerja kan kita butuh penyesuaian. Nah itu sih kalau jadi engineer itu biasanya jam kerjanya nggak tentu, karena kadang ada santainya, kadang ada padatnya yang harus contoh kalau kayak saya dulu masih di Kalsel kan di mes, jadi pulang ke mesnya itu ya nanggung gitu kan, kantor sama mes dekat itu ya udah di kantor aja nyelesain kerjaan sampai malam gitu kan. Kalau saya dulu masih di MHU sudah di kota, yang pulang pergi itu biasanya bukan masalah itu, tetap sampai malam dan cutinya kadang ditunda gitu aja sih. Kalau banyak cutinya nanti aja, cutinya masih bisa kerja dulu aja gitu kan. Itu aja sih kalau engineer itu banyak sibuk mikirin ininya, dari mikirin yang masalah demo, masalah ini, karena demo kan kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Salah satu perbaikan isu-isu lingkungan itu kan dari kajian teknis. Nah, kita juga mikirin itu. Misalnya kalau ada demo dari warga, terus masalah ya cuaca lagi jelek seperti bulan lalu itu kan, masalah hujan deras itu juga dipikirin. Masalah perubahan harga apalagi perubahan harga yang signifikan itu yang bikin engineer gak tidur itu kayak gitu. Harus membuat opsi-opsi yang kira-kira masih menguntungkan. Request dari manajemen kan, pengusaha itu berubah cepat harga, berubah juga cepat strateginya. Pasti merintahkannya berubah juga nih. Oh ini harus begini. Nah itu yang harus siap kita. Jadi ya jangan pikir bisa ngikutin jam kerja normal jadinya. Ya akhirnya yang ngikutin jam kerja yang harus selesai cepat. Tapi kan menikmatin kan? Ya dinikmatin Pak, dinikmatin. Memang seorang engineer itu harus tahu semua memang. Iya. Dari finansial, dari teknikal. Pokoknya apa yang kita pelajarin di kuliah, ya itu di jalankan. Makanya kalau misalnya dulu saya ingat ketika dulu kan UPN kan terkenal atau gimana kan, gampang masuknya. Gak usah terlalu fokus belajar ya, maksudnya balance lah, belajar, organisasi dan ini.
karena nggak semua apa yang kita pelajarin di kuliah paling hanya 20% yang kita gunakan. Itu tuh salah itu. Salah. Ketika saya sudah kerja itu menyesatkan. Ternyata saya ulik-ulik. Jadi operation itu kan taunya nyangkul aja. Iya. Kan taunya nyangkul, intinya apa yang dikatakan engineer, ini gali di sini ada gali sini, ini habis blasting di sini ya kita blasting di sini, kan taunya gitu. Nah iya, tunggu perintah engineer kan. Nah sebenarnya operation itu rata-rata itu adalah orang-orang lama, asalnya dari operator yang sudah senior naik, yang sudah paham kan. Kalau operator senior kan tahu kan gali harus gimana biar nggak longsor, itu kan jago-jago. Malah kita yang lulusan tambang itu nggak ada apa-apanya kalau di operation dengan mantan-mantan operator ini, karena dia lebih experience, karena dia dulu yang menjalankan alatnya, yang gali kan. Nah, itu lebih jago. Makanya kalau beberapa lowongan di lowongan tambang yang misalnya mencari foreman operation, itu hanya syaratnya minimum SMK atau D3 yang punya experience lumayan lama kan. Kecuali kalau kayak staff subten dep head ke atas ya tetap butuhnya sarjana kan. Tapi ada juga saya beberapa kali temuin di kontraktor itu dep head operationnya itu ya berasal dari basicnya operator dia. Cuma udah 10 tahun lebih kerja gitu kan, tapi itu. Nah makanya kalau kita teknik tambang ya outputnya main engineer, jangan kemana-mana. Atau salah satu yang lain cabangnya, kalau misalnya spesialisasinya ada yang mau ngambil blasting ya blasting aja. Nah itu kan juga spesialis kan, ibaratnya akhirnya fokusnya di peledakan ya kan, tapi tetap pasti ada mikirin yang lain juga. Terus spesialisasi geotek ya di geotek aja gitu kan. Nah sedangkan kalau main engineer semuanya, kita nyeting geoteknya juga harus paham, blastingnya juga harus paham, ekonominya harus paham, terus operationnya juga paham. Nah biasanya nanti kalau setelah lulus fresh graduate gitu, pilihannya kan ada dua, di kontraktor atau di owner. Nah kalau mau bener-bener semuanya sama, mau bagusnya awal karir itu di kontraktor sebagai fresh graduate, biasanya kita akan di rolling itu tidak langsung sebagai main engineer, tetapi kita di operation, ibaratnya digodok dulu di operation. Kan keras-keras kan orang operation kan, kita disuruh ngawasin, ngurus ini. Jadi secara operasional kita sudah paham, baru kita nanti ditarik, ditrainingkan secara engineer, toolsnya lah. Kalau engineer kan butuh tools, peralatan ya seperti software itu kan. Nanti ditrainingkan, kita memahamin kondisi lapangan, mana yang nggak bisa, baru kita terjemahkan dalam gambar. Bukan gambar diterjemahkan ke dalam lapangan, itu terbalik gitu. Yang benar adalah paham dulu di lapangan, baru kita terjemahkan dalam gambar. Karena kadang yang jago gambar, ketika diaplikasi belum tentu di lapangannya bisa diaplikasikan. Nah, yang benar itu sudah paham. Makanya kalau rata-rata, saya dulu waktu fresh graduate di ABK juga di rolling. Nah bedanya fresh graduate di owner dan kontraktor, kalau di kontraktor memang fokus penggalian ya, nambang ya, dari gali clearing OB dan sampai monitoring reportnya ya. Kalau kontraktor kan harus real time kan monitoring, oh ini berapa rate, berapa produktivitinya, ini kan real time. Nah kalau di owner itu saya rollingnya semua departemen. Nah itu kelebihannya owner dibanding kontraktor. Kalau kelebihannya kontraktor kan kita real time, bener-bener detail itunya untuk aktivitas tambangnya. Tapi kalau di owner kita ngerasain, saya sempat di rolling di CPP, di pengolahan, di sempat juga. Ya kalau owner kan hulu ke hilir. Oh iya. Kontraktor kan hanya penambangannya aja, tidak belajar di kontraktor tuh hulu ke hilirnya. Berarti, ada plus minusnya. Berarti catatannya kalau mau pinter ya atau berkembang berarti kerja di owner. Iya. Nah tetapi karena basic kita tambang, ya tetap di awal karir sih kalau bisa di kontraktor tambang. Jadi sudah jago tambangnya, nanti mungkin sudah pengalaman 2-3 tahun ke owner. Nah di owner itu kan
benar-benar murni tambang kan owner tuh, hulu hilir. Kalau kontraktor ada aktivitas pertambangannya. Memang ada kontraktor yang juga ngurusin CPP tapi tidak banyak kan. Nah, kebanyakan kan cuman gali OB tambangnya ya. doang. OB, bara udah itu aja. OB batu bara, hauling gitu aja kan. Nah, kalau di owner itu dari hulu ke hilir. Programnya ABK itu tuh bagus. Saya bahkan sampai di rolling fresh graduate itu sampai di HR, sampai di eksternal. Tujuannya apa? Jadi kalau kita di HR kita memahami cara-cara menghitung lembur. Jadi kita tahu kalau mau salah satu fungsi pengawas kan ini kesejahteraan, bertanggung jawab kesejahteraan bawahannya kan. Nah itu kita dikasih tahu dengan HR itu cara lemburan tuh nyetingnya seperti apa biar dia gambarannya tuh dapat berapa gajinya. Kalau yang non-stop kan ada lemburan kan. Di CPP itu pengolahan itu crushing dan sebagainya sampai pelabuhan. Terus di eksternal cara manajemen konfliknya seperti apa. Kemudian saya ke operation. Nah di operation juga dipelajarin kan. Kita belajar di lapangan ngawasin benar-benar ditambang, tidak menyentuh komputer dulu. Baru terakhir saya di man engineer. Nah dari semua itu kita diminta ya udah jadi apa ya, karena teknik tambang ya pasti jadi man engineer. Nah, cuma kan sudah memahami itu semua, jadi kita ketika sudah jadi man engineer tahu kita bisa melayanin. Man engineer kan sebagai pelayan, jadi CPP minta apa ya kita bisa ngeluarin apa, karena kan misalnya batu baranya banyak quality ya kita bisa nyeting fleet yang kita setting, yang kita gali yang kualitinya ini, karena kita sudah bisa memblending sendiri kalau engineer kan, karena punya pengalaman di fresh graduate di rolling di CPP. Dan sebenarnya di kuliah kan belajar juga blending batu bara kan tidak seribet ya batu bara itu, yang penting kan kualitinya sesuai produk. Misalnya dari CPP aku mau produk ini produk A, ya udah kita blending sendiri, simulasi sendiri. Karena kalau di man engineer saya nggak rollingnya hanya di geologi aja, karena geologi memang khusus kan. Nah tetapi waktu kuliah kan kita belajar juga geologi kan. Nah jadi ketika setiap kita kan punya model geologi yang ada kualitasnya, ya udah kita ramu di situ untuk ngelayanin si CPP. Jadi kita nambangnya di sini, habis itu CPP oke ya kita kasihkan on operation, ya kan, kita kasihkan ke eksternal, ini bebas apa enggak lalahnya, ya udah gitu aja. Nanti kasihkan ke Enviro, ini airnya larinya ke sini, setponnya harus digali di sini, karena membuat setpon itu bukan departemen HS ya Pak, yang buat setpon itu engineer. Engineer yang nentukan ini setponnya di sini, tolong dikaji ini ukurannya sekian. Bahkan sampai ukurannya kan kita juga yang buat man engineer. HSE itu hanya membantu mendaftarkan setpon itu ke BLHD, mengawasi setpon itu, merawat setpon itu, membuat baku mutunya sesuai yang ditetapkan. Nah, tetapi yang membuat, yang merelokasi itu semua engineer. Jadi Pak, makanya kita belajar dulu kuliah namanya sistem penyaliran. Nah itu tujuannya untuk naruh setpon tuh yang bener. Betul. Itu. Tapi gini Pak Eko, kadang-kadang ya masyarakat tuh masyarakat umum, karena beliau belum tahu kan, atau mereka belum tahu bahwa orang tambang itu ya banyak tentaranya gitu, tidak kan kadang-kadang yang disalahkan itu semua orang tambang gitu ya. Kan kadang-kadang orang tambang itu ada misalkan ada tanggung jebol, settling pun jebol misalkan, itu tanggung jawabnya siapa gitu ya. Nah tentu itu semua akan tanggung jawabnya di kepala teknik tambang kan. Iya. Itu yang penanggung jawab utama di file. Tapi terkadang masyarakat juga gini Pak Eko, kalau saya menilai ya, misalkan gini, ini kerjaannya orang tambang ini. Nah, mungkin kasus misalkan lubang tambang, ya kan, pengelolaan lingkungan nggak benar, contohnya debu, contohnya kebisingan, itu sebenarnya kalau itu tambang dikelola dengan bagus kan, ya bisa diminimalis misalkan. Nah, apakah seorang engineering itu kayak misalkan Pak Eko lah, pekerjaan Pak Eko ini sudah nggak memikirkan dari tahapan pasca operasional sampai pasca tambang? Ya kalau engineer itu
pasti dipikirkan Pak, karena kita ada bikin namanya LOM kan, life of mine. Itu memang kalau tambang pasti meninggalkan void, itu pasti. Pasti akan meninggalkan void. Pasti akan meninggalkan void, tetapi gimana caranya void itu seminimal mungkin. Nah, jadi kalau tambang pasca tambangnya itu kita memikirkan sampai pasca tambangnya engine itu, karena kita membuat LOM di mana di area terganggunya tambang itu pasti gimana caranya air terganggu itu nggak banyak Pak. Pengennya pasti seperti itu, karena apa? Semakin besar area terganggu, bayar RR-nya semakin mahal. Jadi kan kita kan juga walaupun uangnya akan kembali kan sebenarnya, tapi kan tetap aja butuh modal di depan kan, butuh modal di depan. Tapi Pak Eko, kalau saya lihat kan memang ada masing-masing perusahaan, masing-masing kondisi bahan galian gitu ya. Ada yang posisi bahan galiannya dia di areal struktur, clean misalkan, kan dia nggak bisa langsung backfill. Iya. Sempit, kan? Itu metodenya aja pasti. Makanya saya bilang itu kan tambang pasti meninggalkan void. Kalau yang posisi batu baranya tegak, biasanya satu pit bukanya jangan kalau saran saya sih bukanya langsung jangan banyak pit. Enggak apa-apa besar, tapi hanya satu. Jadi tujuannya pas satu pit dibuka, ya kan? Itu kan pasti semua OB-nya akan keluar menjadi timbunan outpit dam ya. Nah, setelah itu selesai, buka pit yang lainnya, ya timbun ke posisi yang sudah selesai, yang pit yang sudah besar dibuka. Jadi tinggal schedule-nya aja dan target produksi. Sebenarnya memang akan mengaruh di target produksi. Nah, kalau kendala yang paling banyak itu yang void-nya banyak itu memang yang tambang-tambang batu baranya tegak, karena dia kan tidak bisa cepetin pit. Kalau tambang yang batu baranya landai, itu kira-kira dapat berapa blok penambangan main out bisa di pit, karena kan dengan faktor geotek kita bisa naruh misalnya walaupun belum main out, belum sampai final, kita bisa naruh di low wall-nya dulu, di floor-nya yang sudah main out kan. Mendekatin itu kalau batu bara landai kan banyak aja, gampang lah. Kalau batu bara tegak itu ya seperti kalau saya sih batu bara tegak nyaranin ya memang bukaan pit itu memang harus nyediain, cari pit-pit terdekat yang itu bukanya bukanya pakai blok kan, jangan sampai terlalu banyak bukaan pitnya, jadi itu akan susah nanti backfillingnya. Tapi sebenarnya kan kembali lagi kalau menurut saya itu hanya kesalahan strategi penambangan, kenapa void bisa banyak kan metode. Berarti kan PR-nya main engineer kan, PR-nya iya, PR-nya PR-nya main engineer sama manajemen juga aslinya sih. Tapi makanya yang bener, engineer yang bener tuh mikirin sampai gimana caranya lubang tambang itu minimal mungkin. Nah, dulu di MHU itu menurut saya itu kesalahan yang waktu di Jonggon ada void itu sampai 54 void. Nah, 54 void yang ada kasus orang meninggal itu kan baru kita deteksi 54 void. Hanya saja itu kan penambangan dari tahun 86 yang kita nah memang lama ya. Iya, tapi menurut saya itu padahal batu baranya nggak tegak, agak-agak landai. Kenapa bisa jadi nggak tahu, karena nambangnya selektif atau seperti apa, kenapa voidnya bisa sebanyak itu. Kalau menurut saya itu salah strategi penambangan, dan kita sebagai orang penerusnya akhirnya kita yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, tapi sebenarnya Pak, kalau perusahaan itu benar kayak di MHU, void itu bisa ditutup. Akhirnya dari 54 void itu hanya sisa 13 apa 11 gitu. Saya mencontohkan ini kan Pak, bahwasanya void itu bisa ditutup. Jadi ada program tergantung keinginan manajemennya itu sendiri. Sebenarnya niat manajemen, karena apa Pak? Ada kita pasti membuat namanya ada budget ya Pak ya. Perusahaan itu pasti punya budget untuk program pasca tambang. Iya, betul. Itu ada banget. Nah, salah satu budgetnya program pasca tambang itu adalah untuk menutup lubang tambang, dan itu saya pernah lakukan di Tunas India Badi dan di MHU.
ditunas inti abadi itu karena MHO ini kan, MHO udah bagus kan sekarang kan? bagus banget, makanya dia menutup poin Pak. Bayangin, nggak ada apa-apa, menutup poinnya itu bener-bener gali OB ditutup ke dalam poin. Nah, ada beberapa sampel yang mudah sebenarnya, yang agak murah daripada tetap menggunakan alat berat, tapi gini, metode waktu itu kita tawarkan, kita memblasting high wall-nya Pak. Tapi kan nggak stabil nanti jadinya. Loh enggak dong, kan posisi high wall yang bukan tambang, ya tinggal kita atur geometri blastingnya kan Pak. Bukan nggak jadi dinding tambangnya tegak Pak, ya kan, misal sekitar 50-60 derajat kan. Itu dinding tambang high wall, bagian high wallnya itu di blasting. Kalau batu bara tegak tinggal itu salah satu metode sih yang agak murah sedikit dan lebih cepat. Tapi itu yang saya kritisi. Yang sekarang saya lagi kritisi pada saat teman-teman operation, kan salah satunya ada perusahaan di Bajakan lah. Saya kritisi itu. Dia meledakkan di high wall, tapi ketika program pasca tambangnya untuk melakukan dalam waktu dekat sudah